Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apakah kalian ikuti pemberitaan tentang Danantara, sebuah lembaga investasi baru yang dibentuk oleh pemerintah yang dimana akan mengelola aset negara dari badan usaha milik negara tentunya, yang kita tahu ada PLN, ada Pertamina, ada BRI, ada bank-bank plat merah lainnya yang nominal atau besaran aset yang akan dikelolanya itu sekitar 14.600 triliun. Sangat luar biasa ya. Nah, keramaian yang kemudian muncul di publik bukan hanya perkara ini Danantara bisa diaudit atau tidak, ini Danantara akan berjalan dengan baik atau tidak, tapi karena ada banyak indikasi orang-orang yang ditempatkan di Danantara itu terindikasi punya masalah atau paling tidak punya background yang bermasalah. Sehingga masyarakat atau netizen ramai memperbincangkan ini dan meragukan. Nah, yang paling parah ternyata teman-teman, ketika ramai ini muncul dan 24 Februari kemarin diresmikan oleh Prabowo gitu ya. 25 Februarinya, ya saya baca dari Tempo nih. 25 Februarinya terjadi outflow sebesar 3,47 triliun yang mengindikasikan bahwa investor asing masih melakukan pergeseran aset ke instrumen yang lebih aman. Artinya respon publik, respon ekonom atau respon pasar terhadap adanya Danantara ini negatif. Dan kita kita menyaksikan kan di media sosial ramai orang kemudian memberikan narasi tarik aja uang dari bank plat merah pindah ke swasta. Tentu ini menambah kelam atau menambah sentimen negatif terhadap hadirnya Danantara. Secara pribadi, saya akan support apapun itu untuk kemajuan bangsa ini. Jadi saya jelaskan di awal ya, bahwa saya tidak 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 kemudian muncul menjadi bagian orang yang tidak menyukai secara personal penguasa atau pemimpin negeri ini. Tapi saya muncul untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang harusnya bisa pro terhadap rakyat. Jadi standing positioning saya adalah bagian untuk mengkritisi kebijakan, bukan personalnya. Jadi untuk teman-teman hilangkan eh, apa ya, hilangkan anggapan-anggapan terkait dengan wah ini pendukung si A, si B, si C ketika pilpres kemarin. Enggak, saya dari 2019 membuat konten itu tetap melakukan kritik terhadap kebijakan, bukan pada personal. Nah, kembali lagi pada Danantara teman-teman semua. Selama Danantara ini dikelola oleh orang-orang yang profesional, tidak ada kasus yang kemudian menyertai orang-orang yang ada di dalamnya, saya tentu akan optimis. Tapi mari kita lihat teman-teman semua. Di Danantara ini menjadi sangat menarik selain dari tadi ya respon pasar yang cukup negatif, ada banyak hal yang kemudian kontradiktif yang disampaikan oleh para penguasa. Kemudian ketika Danantara muncul, itu nggak kejadian gitu. Artinya artinya apa yang disampaikan berbeda dengan kejadian yang kemudian dilakukan atau kejadian yang ada di dalam ekosistem Danantara. Misalkan perkataan Pak Luhut. Pak Luhut menyampaikan bahwa Danantara tidak akan ada titipan-titipan. Tapi ternyata ponakannya Pak Luhut, yaitu Pandu Syahrir, menjadi salah satu shift di Danantara. Meskipun kita anggap bahwa ini kan bukan titipan bang gitu kan, ini adalah bagian dari ekspertisnya Pandu Syahrir gitu. Ya kalau kita lihat lah ya strukturnya, mari kita coba bacakan supaya saya nggak salah gitu ya. Struktur yang kemudian muncul di media sosial ya, coba kita lihat. Nih, saya berdasarkan katadata.com itu. Ini grafik yang kemudian dimunculkan oleh katadata.com. Dewan pengawasnya Erick Thohir, ya. Wakil ketuanya Mulyaman Hadad, ya. Ini salah satu orang yang bermasalah juga loh. Kemudian anggotanya ada Sri Mulyani. Dewan penasehatnya SBY, kemudian Jokowi. Ada komite pengawas BPK, BPKP, KPK, Kejagung, PPATK, dan lain-lain. Direksi Danantara nih ya, Chief Executive Officer ada Rosan Roslani. Ini adalah politisi Gerindra. Doni Oskaria, ini Chief Operation Officer. Ini pamannya Nagita Slavina. Nagita Slavina kan kalian tahu lah ya, istrinya Raffi Ahmad. Doni Oskaria ini punya saham di Rans Entertainment.
bahkan dia merangkap jabatan di BUMN juga. Kemudian selanjutnya ada Chief Investment Officer, ada Pandu Syahrir. Tentu kalian tahulah ini ponakannya Pak Luhut. Yang menarik lagi, ternyata ketika saya baca-baca ada nama ini nih, mana ya? Saya tadi lihat ada anggota Dewan Pengawas juga. Salah satunya adalah Tony Blair. Tony Blair itu kalau nggak salah mantan perdana Inggris. Ya, mantan perdana Inggris yang kemudian dia adalah tokoh dunia yang cukup konsisten membela Zionis Israel. Ini ini menunjukkan bahwa memang Danantara ini ya bukan hanya perkara keraguan terhadap pengelolaan asetnya, tapi keraguan terhadap orang yang ada di struktur Danantaranya. Sehingga wajar masyarakat mengkritisi, masyarakat memberikan sentimen negatif terhadap Danantara. Dan nanti kalian cari tahu deh Danantara itu akan secara sistem, secara teknis akan seperti apa, karena sampai saat ini ketika saya baca-baca itu nggak ada tuh dokumen yang clear terkait dengan bagaimana mekanisme nanti Danantara ke depan, teknisnya seperti apa dan sebagainya. Ini real menurut saya satu langkah yang cukup jadi perjudian ya bagi pemerintah, karena sentimen publik terhadap Danantara ini negatif. Meskipun ada yang pro, ya mari kita lihatlah yang pro ini kan bagian-bagian dari orang-orang yang memang pro terhadap pemerintahan gitu kan. Ada buzzer juga yang kemudian, atau ada influencer juga yang kemudian dengan lantang menjilat begitu sangat luar biasa untuk kemudian bisa eh, menempatkan Danantara seolah-olah jadi solusi alternatif dari sekian banyak masalah bangsa terkait dengan masalah ekonomi. Nah, di sisi lain teman-teman, keraguan masyarakat atau netizen terhadap Danantara ini disupport dengan kemarin banget tanggal 25 kita tahu ada 7 tersangka korupsi Pertamina, ya, anak perusahaan Pertamina. Di mana yang korupsi ini para petinggi-petinggi, para direksi yang gajinya miliaran. Bayangkan, gaji untuk 6 direksi di Pertamina itu sekitar 4,46 triliun gitu. 4,46 miliar. Jadi artinya satu bulan gaji untuk 6 orang itu sekitar 4,4 miliar lah. Dan nilai kompensasinya gitu ya untuk 1 tahun bagi 6 direksi itu sekitar 335 miliar untuk 1 tahun nilai kompensasinya ya. Jadi kalau dibagi untuk ke 6 direksi mungkin per tahun sekitar 54 miliar. Bayangkan, orang dengan gaji yang besar seperti ini masih korupsi. Korupsinya itu dari 2018 ya. Mereka membuat skema di mana BBM di Indonesia seolah-olah kekurangan sehingga melakukan impor. Nah, ketika impor itu mereka impornya yang RON 90. Mereka rubah jadi RON 92 ya. Dan kerugian negara untuk 1 tahun korupsi ya di Pertamina itu 193,7 triliun ya. Nomor 2 setelah korupsi timah yang merugikan negara sekitar 300 triliun, itu di Pertamina 193,7 triliun untuk 1 tahun. Bayangkan, ini korupsi dari 2018. Bahkan ketika saya baca pemberitaan ada indikasi, ya ini baru 1 tahun nih. Kalau dikalikan 5 tahun, ya silahkan hitung sendiri lah. Artinya masyarakat kita hari ini, netizen kita hari ini, punya alasan yang cukup mendasar kenapa ragu dengan Danantara. Karena yang jelas-jelas bisa diawasi, bisa diaudit saja, semacam Pertamina gitu ya, itu dikorupsi, dimanipulasi. Apalagi kalau kemudian Danantara ini nggak bisa diawasi atau nggak bisa diaudit. Ya gambling banget gitu. Dan orang-orang di dalamnya menurut saya. Jadi kita ini harus mulai membiasakan diri untuk tidak merasa bahwa pejabat itu ketika melakukan sesuatu memang alasan utamanya untuk rakyat gitu. Jangan deh. Hari ini coba kita membuat mekanisme dalam diri kita untuk coba memikirkan dengan serius itu apa betul sih apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk negara dan untuk kepentingan rakyat.
rasa-rasanya ada banyak kasus di mana kepentingan-kepentingan personal maupun kelompok itu mendominasi daripada kepentingan untuk kepentingan masyarakat luas. Nah, kalau kita lihat rekam rekam jejak atau rekam program yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan, saya tidak melepaskan dari pemerintahan sebelumnya gitu ya. Ada banyak contoh yang kemudian diindikasikan masyarakat ya ragu dengan apa yang dilakukan. Apalagi kalau nominalnya miliaran, triliunan, ribuan triliun gitu. Dan orang-orang di dalamnya sekali lagi itu adalah orang-orang yang penuh rekam jejak yang kurang baik. Jadi coba saya bacakan ya salah satunya. Salah duanya. Jadi ada dua nama yang cukup jadi perdebatan gitu ya, atau cukup jadi concern banyak netizen maupun masyarakat. Ada Burhanuddin Abdullah dan Mulyaman Hadad. Untuk teman-teman yang belum tahu siapa sih gitu ya dua orang ini, eh Mulyaman itu pernah terlibat skandal di eh, Bank Senturi. Kemudian dia juga pernah gagal mengawasi kasus Jiwasraya, merugikan negara hingga belasan triliun rupiah. Kemudian ada Burhanuddin Abdullah. Ini merupakan salah satu orang yang punya catatan kelam, teman-teman. Dia pernah dipenjara selama 5 tahun akibat kasus korupsi terkait aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Sebesar berapa? 100 miliar. Artinya dari sini saja ya kita tahu ini ini dua orang yang cukup bermasalah. Sementara kalian tahu Burhanuddin Abdullah itu posisinya apa? Dia ketua tim pakar Danantara. Bayangkan, orang yang punya rekam jejak bermasalah kemudian dijadikan ketua tim pakar Danantara. Kita kan jadi bertanya-tanya, emang di negara ini, di bangsa yang begitu besar orang apa ya begitu besar, SDM-nya juga banyak gitu ya. Apakah memang nggak ada kualitas SDM yang lebih baik daripada orang-orang ini gitu? Apakah mentok di orang-orang ini? Apakah harus yang mengisi struktur tadi adalah bagian orang-orang yang dekat dengan penguasa, dekat dengan partai politik, dekat dengan segala sesuatu yang kaitannya dengan kepentingan penguasa gitu. Sementara kalau kita lihat ada beberapa contoh memang yang seperti Danantara, misalkan di Singapura ada Temasek kalau kalau nggak salah gitu ya, yang cukup berhasil misalkan. Kemudian di Malaysia juga ada eh, apa Hazanah nasional gitu ya. Nanti bisa dicek aja deh teman-teman semua di negara-negara yang kemudian ada semacam Danantara ini kira-kira berhasil atau enggak. Tapi mari kita kembali pada Danantara. Secara pribadi tadi ya, saya akan mendukung apapun yang kaitannya untuk kepentingan dan kemajuan bangsa maupun masyarakat Indonesia. Tapi ketika ini potensi bermasalahnya besar, tentu kita harus kritisi bareng-bareng. Kita suarakan bareng-bareng. Dan ada banyak contoh deh di Indonesia ketika dikelola oleh negara ya banyak hal yang nggak beresnya. Jiwasraya, Asabri, dana haji, saking banyaknya kita tuh sampai bertanya-tanya ini negara dikelola oleh siapa sebenarnya sih gitu ya. Apa ya orang-orang ini rakus semua, gaji udah miliaran, gaji gaji udah ratusan juta, apa nggak cukup gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan ke personal, ya memang para koruptor itu nggak pernah merasa cukup. Koruptor itu takut dimiskinkan, koruptor itu takut hartanya berkurang. Maka mereka akan mengeruk sebanyak-banyaknya dan kemudian mereka akan dengan berbagai cara gitu ya melakukan itu semua. Artinya sampai kapanpun tipikal atau mentalitas koruptor ya akan korup gitu. Nah, kita karena udah punya pengalaman itu, kita semoga kita semakin sadar untuk kemudian berkaca dan kemudian memperhatikan ini sebagai bagian untuk kemudian bisa mengawasi dengan nyata gitu ya. Meskipun tadi ada banyak personil yang kemudian ada di struktur organisasi dan antara ini bermasalah ya ya ah, saya jujur ya saya ragu gitu. Saya ragu tentang Danantara ini apakah bisa berjalan, apalagi tadi respon pasar, respon publik, respon investor juga negatif dan respon masyarakat terutama juga negatif. Karena selang 1 hari setelah adanya launching Danantara
kasus korupsi di Pertamina terungkap. Itu dulu ya teman-teman semua. Jadi intinya hati-hati dan terus kita awasi kebijakan-kebijakan negara ini. Karena kalau nggak ada yang mengawasi, maling, koruptor, pengkhianat bangsa akan dengan mudah mengeruk sebanyak-banyaknya. Ya, wong diawasi saja mereka melakukan itu, apalagi kalau nggak diawasi. Maka bersyukurlah kalau masih ada teman-teman yang bersuara, teman-teman yang kritis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.